Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Bugis mau bercerita tentang kehidupan ikan. Nah, coba sampean tahu nggak di laut itu ada binatang apa saja? Itu termasuk ikan. Yang lain? Kerang, ubur-ubur, udang. Kalau tumbuhannya apa? Rumput laut. Nah, sekarang sampean jadi di laut itu ada karang. Sampean jadi terumbu karangnya, Bulis jadi ikannya, ya. Bulis mau bercerita tentang dua ekor ikan, induknya sama anaknya. Dengarkan baik-baik ya. Tersebutlah seekor anak ikan dan induknya yang berwarna belang-belang kuning dan putih. Mereka berenang di dalam lautan. Sambil berenang, induk ikan mengajarkan anaknya tentang menjaga keselamatan diri yang ada di lautan. Nah, ibu akan mengajarkanmu tentang apa saja yang selalu kita hadapi di dalam lautan. Kemudian anak ikan itu bertanya, Bunda, masih adakah yang belum aku ketahui? Induk ikan lalu berkata, "Wahai anakku yang aku kasihi, di dalam lautan ada banyak sekali ikan-ikan yang pandai dan berpengalaman. Mereka menceritakan seluruh pengalamannya kepada warga yang ada di laut. Maka dari itu, kamu harus mendengarkan nasihat dari ibumu ini. Dengarkan baik-baik ya. Nanti kamu di dalam lautan sana akan bertemu dengan seekor cacing yang sangat besar, yang di ujungnya ditusuk dengan mata kain, serta dikasih tali, dan talinya itu tidak tampak oleh mata. Jika kamu masuk ke dalam perangkap itu adalah tipu muslihat manusia yang akan membawa kamu pergi ke alam yang penuh sengsara." Anak ikan bertanya, Alam apa itu, Ibu? lalu induk ikan berkata lagi, "Jika kamu masuk ke dalam perangkap manusia itu, kamu akan ditangkap serta akan dibawa lagi, dan kamu akan melihat cacing yang sangat besar, sehingga kamu tidak akan membayangkan dan memikirkan apapun kecuali ingin menikmati cacing tersebut. Nah, jika kamu masuk ke perangkapnya, kamu akan dan leher kamu akan ditarik oleh besi yang melengkung tajam, dan kamu akan ditarik ke permukaan laut, dan kamu tidak sadar kamu akan dicampakkan di atas perahu mereka, dan kamu akan merasa kepanasan karena kamu bukan lagi dikelilingi oleh air laut, melainkan oleh udara. Bukan hanya itu, kamu akan dibawa ke rumah mereka, dan daging kamu akan ditusuk-tusuk lalu dibawa pulang ke rumah mereka. Kemudian kamu dibawa pulang, setelah itu daging kamu akan diiris, diberi garam. Aduh, pedihnya, ibu tidak bisa membayangkan, kata induk ikan sambil tertunduk ketakutan.
agar tidak tergoda oleh cacing-cacing yang besar tadi. Sambil ketakutan, sambil diam ibunya. Nah, setelah itu penderitaan itu belum selesai, kata si ibu. Itu masih banyak lagi. Ada lagi, nanti kamu akan melihat air yang mendidih, yang panas. Percikannya akan membakar kulitmu yang halus, merusakkan kulitmu yang halus. Dan manusia pun akan memasukkan kamu ke dalam minyak tadi hingga daging dan kulitmu berubah warna. Setelah berubah warna, kemudian induk ikan itu berkata lagi, mereka akan membawamu dan memakanmu. Manusia akan memakanmu, dan mereka tidak akan mengenal belas kasihan. Dengan rakusnya mereka makan ikan itu. Kemudian induk ikan berpesan lagi, hati-hati ya kamu nak. Sambil menangis terseduh, induk ikan berkata, hati-hati ya nak ya, jika kamu nanti ketemu seperti itu, jangan dimakan. Lalu anak ikan berpikir seperti ini, dikiranya aku ini bodoh dan tidak bisa mengurus aku sendiri. Padahal aku sudah bisa, Ibu. Anak ikan berpikir seperti itu. Lalu kemudian suatu hari anak ikan itu bermain-main dengan teman-temannya. Mereka melihat cacing yang sangat besar yang diceritakan oleh ibu tadi. Dan anak itu pun tidak pernah mengetahui apapun yang diceritakan ibu tadi. Baru pertama kali melihat cacing yang sebesar itu dan enak. Dan dia berpikir, cacing seperti ini mana mungkin, kata ibu. Apa benar ya? Ini pasti bisa membuat aku kenyang, kata si anak. Tapi anak ikan yang tidak percaya tadi lalu saling dorong-mendorong, kepengen makan cacing itu. Saling dorong-mendorong. Nggak mau, aku takut. Karena sudah diceritakan oleh ibunya tadi. Ibunya semua kawan-kawannya menceritakan tentang kejadian cacing itu. Tapi mereka tidak ada yang percaya. Langsung maju, enggak, aku takut. Sambil didorong, ditarik lagi. Sambil didorong, ditarik lagi sama teman-temannya. Lalu si anak yang tidak percaya itu kemudian makan cacing itu. Besar sekali, aku ingin makannya. Langsung dimakannya dengan rakus. Tiba-tiba tak terasa mulutnya dan lehernya merasa kesakitan. Tolong, sakit. Dia merasa kesakitan. Lalu dia berpikir seperti ini, Aku menyesal. Maafkan aku, Ibu. Aku menyesal, maafkan aku. nah itu tadi cerita tentang ikan. Makanya ini adalah nasihat untuk Sania. Tapi sudah terlambat anak itu tadi. Sudah terlambat karena ikan tadi sudah masuk ke dalam pancing, sudah dipancing sama orang. Ya. Makanya kita sebagai anak harus apa? Menuruti nasihat orang tua. Nggak percaya ya malah gitu. Kena amalian ya. Tapi nggak percaya kan sama ibunya, dibilangi tapi nggak percaya. Tapi di sini hebat kan, percaya semuanya. Nuruti nasihat orang tua. Di rumah orang tua, kalau di pondok siapa? Ustaz dan ustazahnya. Ya, sama abi sama umi harus nurut. Oke.
diberi makan